Langsung saja guys, film ini menceritakan tentang pria kutu buku yang menciptakan wanita dari sebuah program yang dia buat untuk dijadikan pasangannya. Ketika secara ajaib, ia pun menjadi nyata. Gokil. Film ini diawali dengan dua orang pria jomblo atau single yang gak punya pacar, yaitu Simon dan Peg. Mereka yang sering sekali dibully dikarenakan mereka berdua mulu, kayak biji. Tuh kan, biji aja berdua, masa lu enggak? Mereka berdua yang iri melihat temannya yang begitu gampang mendapatkan wanita. Akhirnya mereka berdua memiliki rencana untuk membuat pacar settingan. Dengan menggunakan komputer yang menggabungkan beberapa gambar hingga menjadi satu, hingga akhirnya terbentuk wanita yang diberi nama Lily. Bukan hanya membuat wujudnya saja, mereka berdua juga membuatkan Facebook palsu untuk dipamerkan ke teman-temannya bahwa mereka memiliki pacar di kampus. Untuk para jomblo, PT mencari cinta sejati seperti kalian. Gue juga sih, boleh dicoba nih. Untuk keesokan harinya, Simon dan Peg berangkat ke kampus dengan begitu pedenya dan tengil. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan temannya yang begitu tidak percaya bahwa mereka memiliki pacar. Cewek mana tuh yang mau sama lu? Gue juga gak pernah lihat dia di kampus. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Tibanya di kelas dan semenjak status jadinya di Facebook, mereka berdua berpura-pura sibuk membalas chat. Padahal mereka membalas chat yang mereka buat sendiri di komputer. Namun, teman sebangkunya yang bernama Derisa ini tidak percaya bahwa Peg memiliki pacar. Tidak hanya Derisa, teman sebangkunya Simon yang menyukai Simon pun melihatnya aneh dan tidak percaya bahwa dia memiliki pacar. Pacar settingan yang mereka buat ternyata belum sempurna, yaitu tiba-tiba pacar settingan yang membalas chatnya berlebihan. Sampai-sampai Simon terjatuh diketawain teman-temannya. Simon juga kehilangan Peg yang bergabung dengan Derisa yang diiming-imingkan akan mengajaknya tidur bareng. Simon yang merasakan sedih dengan kejadiannya di kampus, dia pun bercerita kepada orang tuanya. Dan tanggapannya orang tuanya, be aja. Simon yang berusaha memperbaiki Lily pacar settingannya agar tidak terlalu agresif membalas chatnya, dan memperbaiki pacar settingannya agar mempunyai sifat dan pikiran seperti layaknya manusia. Simon yang memperbaiki pacar settingannya hingga larut malam, sampai-sampai ia tertidur. Dia pun tidak sengaja menumpahkan minumannya di laptop, hingga terjadi korslet dan laptopnya membaca sistem yang dibuat Simon, dan terjadilah Lily nyata. Munculnya Lily membuat Simon kaget. Lily pun mengasih tahu Simon, keberadaanku di sini karena kamu yang membuatku nyata. Simon masih terheran-heran dan tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. You designed me and now I'm here. This is real. Peg yang dimanfaatkan oleh Derisa. Derisa menyuruhnya untuk mengerjakan PR-nya selalu. Gak itu saja, dia menyuruh Peg untuk memutuskan pacar Facebooknya. Kalau Peg mau tidur bareng bersamanya, Peg pun melakukannya untuk Derisa. Peg yang datang ke rumah Simon untuk mengambil laptopnya. Simon yang asik lagi mabar sama Lily memasa bodohkan Peg. Peg di sini tidak tahu bahwa ada wujud Lily nyata. Taunya laptopnya Simon itu kenapa lengket. お前はもう死んでいる。Peg pun langsung cabut aja dan berpikiran bahwa Simon melanjutkannya di kamar mandi. Setelah dapat laptopnya Simon, Peg langsung saja menghapus akun pacar settingannya di Facebook agar supaya Derisa tahu bahwa mereka berdua sudah putus. Lily yang tahu bahwa Peg memutuskan Stacy, pacar settingannya. Lily pun mengurung Simon agar dia tidak pergi. Lily takut Simon juga akan memutuskannya.
Bertemunya Pek dengan Derisa, yang dimana Pek menjelaskan bahwa ia sudah putus sama pacar settingannya, ia pun ditertawakan oleh teman-temannya Derisa. Tiba-tiba, datang pria fuckboy pacarnya Derisa. Pek yang telah dibohongi oleh Derisa, diminta Pek untuk pergi. We're done here. You can go now. Go away. Pek yang dimana ingin pergi, namun si fuckboy meminta laptopnya Simon. Pek yang menyesal telah melakukan hal bodoh dan meninggalkan Simon karena bucin. Pek pun ingin menemukan Simon dan untuk meminta maaf. Saat tiba di rumah Simon, Pek tidak menyadari bahwa Simon disiksa oleh Lily. Pada akhirnya, Pek menyadarinya. Dasar cowok tidak peka. Pek yang mencoba membantu Simon, malah mereka berdua yang kena serang. Anjing, kalau saya bilang tarik ya, tarik. Tiba-tiba, Lily berhenti dan terjadi updating, yaitu pembaruan Lily di sistemnya. Ternyata ada yang merubahnya, yaitu pria fuckboy yang mengambil laptopnya Simon, dan dia mengasih tahu teman sekolahnya saat di pesta rumahnya fuckboy ini, bahwa ternyata Simon tidak memiliki pacar. Ide bodohnya yang membuat pacar buangannya sendiri. Terselamatkanlah si Pek dan Simon. Mereka berdua melarikan diri. Lily yang begitu berubah jadi serem dan mengejar Simon dan Pek. Tiba-tiba terjadi updating. Simon dan Pek melarikan diri ke rumahnya Freya Fuckboy untuk mengambil laptopnya dan memperbaiki Lily. Namun apa yang terjadi? Lily yang tetap mengikutinya sampai rumah Freya Fuckboy malah menyerang teman sekolahnya Simon. Dan Derisa. Saat menyerang Derisa, Pek menyelamatinya. Pek pun tertusuk. Pria fuckboy yang mengutak-atik laptopnya Simon, yang merubah Lily untuk dijadikan pacarnya, malah terbalik. Lily malah menyerangnya, dan berdua mati ketiban lemah. Simon dan teman-temannya saat melihat kejadian itu langsung bubar. Keesokan hari saat di kampus, pergian Simon dihormati oleh teman-temannya. Banyak sapaan baik untuknya. Pek pun bertemu dengan Derisa. Derisa pun berterima kasih sama Pek yang telah menyelamatkan nyawanya. Gak hanya itu saja, Simon yang mengetahui teman sebangkunya menyukainya, ia pun akhirnya jadian. Jadi untuk para jomblo gak usah khawatir men, karena jodoh itu bukan dikejar, tapi dijebak. Inilah alur film I Girlfriend.